Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Abdul Alam. Dalam kehidupan di masa sekarang ini, pada zaman kita ini, sebenarnya agama itu sudah mengalami banyak distorsi. Jadi banyak yang hanya memahami ataupun senang membaca tulisan-tulisan saja, terutama kalau umpamanya yang di kitab Al-Quran itu orang hanya pada suka membaca Arabnya saja begitu. Jadi membaca artinya itu sudah jarang sekali, malah pada senang menghafal-hafalkan Arabnya. Bukan berarti menghafalkan Arabnya itu tidak boleh, hanya saja kalau yang kita baca itu hanya sekedar Arabnya saja atau huruf Arabnya saja atau bacaan Arabnya saja, kita tidak tahu isinya. Nah, padahal yang terpenting itu adalah isinya itu tadi. Memang terkadang banyak orang yang menganggap bahwa pahalanya itu lebih besar ketika kita membaca ayat Arabnya, kan begitu ya. Padahal itu sudut pandangnya sendiri begitu. Karena yang terpenting itu pada hakikatnya ya artinya itu ataupun isinya itu yang terkandung di dalamnya. Terkadang yang jadi masalah, banyak para pendakwah itu ketika orang-orang pada umumnya membaca artinya, mereka seolah-olah seperti kayak melarang kita itu mengartikan sendiri, maksudnya begitu. Padahal kan kita bukan mengartikan sendiri, kita hanya membaca artinya yang sudah tertera di dalam kitab itu. Jadi kalau di Indonesia itu kan kalau zaman sekarang sudah banyak itu kitab-kitab Al-Quran yang berikut terjemahannya. Nah, itu terjemahannya itu sebenarnya kalau kita ya sebagai orang Indonesia, itu yang kita baca, poin pentingnya sebenarnya itunya. Karena apa? Itu isinya, yang terkandung di dalamnya itu apa. Nah, distorsi-distorsi inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Akhirnya ketika ditanya isinya, rata-rata juga tidak tahu gitu. Seperti umpamanya ketika kita di dalam sholat, umpamanya kita membaca yang di dalam artinya itu, kuserahkan seluruh hidupku dan matiku hanya untuk Allah, yang kurang lebihnya itu pun kan banyak yang nggak tahu. Orang hanya taunya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, isi yang terkandung di dalamnya itu tidak tahu, makanya dikiranya sholat itu hanya sekedar berdiri, rukuk, sujud, dan berulang-ulang. Orang hanya taunya begitu, padahal di dalam kalimat isi di dalam sholat sendiri itu banyak pernyataan-pernyataan di dalam diri kita kepada Tuhan. Nah, pernyataan diri kita itulah yang akhirnya kalau orang hanya tahu huruf Arabnya saja ataupun bacaan Arabnya saja, akhirnya orang tidak tahu pernyataan kita kepada Tuhan itu hakikatnya apa gitu. Makanya orang cenderung lebih suka dengan duniawinya ataupun lebih cinta dengan duniawinya daripada akhiratnya. Karena untuk menuju ke Tuhan yang di maha akhirat itu kita tidak bisa menggunakan hanya sekedar jasmani atau raga kita ini gitu. Jadi kita pun harus menggunakan unsur yang sama. Nah, untuk mengetahui tentang agama, rata-rata orang kan hanya sekedar membaca, terus tiba-tiba mempraktekkan sendiri. Padahal di dalam isi Al-Quran sendiri itu ada runtutan ataupun tata caranya begitu. Dalam beragama itu tidak hanya sekedar kita membaca sendiri terus kita praktekkan sendiri, bukan. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Karena begini,
pada zaman Nabi Muhammad sendiri, kaum Badui yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad pun itu belum dikatakan beriman. Nah, apalagi kita ini loh yang hidup jaraknya itu 1400 atau 1500 tahun dari Nabi Muhammad dengan hidup pada zaman sekarang kita ini. Terus apa itu? Kenapa kok kaum Badui pada saat itu belum dikatakan beriman? Nabi hanya mengatakan baru berislam atau berserah diri. Karena hakikat iman itu dimasukkan. Disitulah hakikat nanti akan timbulnya ataupun terbentuknya yang disebut taat kepada Allah melewati Rasul gitu. Jadi kita tidak bisa taat kepada Allah jika tidak melalui Rasul gitu. Nah, orang pada zaman sekarang merasa taat kepada Allah tapi Rasulnya nggak ada. Maksudnya apa sih Rasulnya nggak ada? Yang hidup satu zaman dengan kita gitu. Memang pada zaman sekarang anggap aja nggak ada Rasul lah, tapi pewarisnya ada. Karena itu nanti untuk kita taat kepada Allah itu awalnya nanti melalui orang itu dulu begitu. Jadi nggak beda jauhnya seperti para sahabat di zaman para nabi, umpamanya sahabatnya para Nabi Muhammad, terus sahabatnya para nabi-nabi yang lain dulu itu taatnya kepada Allah itu melalui apa? Pertama melalui para nabinya ataupun para rasulnya gitu. Nah, kalau zaman sekarang kita ini, kita taatnya pada siapa? Karena ketaatan itu harus ada bentuk wujudnya dulu yang kita taati gitu. Jadi tidak bisa kita semata-mata langsung taat kepada Allah, itu nanti jatuhnya taat angan-angan. Jadi ketaatan itu tetap harus ada wujud yang kita taati gitu. Kalau zaman dulu para sahabat Nabi itu taatnya ya kepada Nabi. Jadi untuk taat kepada Allah itu taatnya melalui Nabi dulu gitu. Nah, kalau zaman sekarang kita ini taatnya kepada siapa? Taatnya kepada pewarisnya ilmunya Nabi. Itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Tapi itu bukan sembarang ulama. Dan setiap zaman itu hanya ada satu saja. Itu. Jadi ulama di sini bukan orang yang pandai baca kitab, bukan. Karena kalau orang yang pandai baca kitab, tidak mungkin Nabi memperingatkan jauh-jauh hari bahwa di akhir zaman itu ahli kitab itu bagai anak panah melesat dari busurnya. Maksudnya apa? Ilmunya itu hanya sampai pada kerongkongan saja, tidak sampai kepada kalbunya gitu. Jadi yang dimaksud ulama pewaris Nabi itu ulama yang mewarisi apa yang ada di dalam dadanya Nabi Muhammad begitu. Jadi mewaris dari zaman ke zaman sampai ke zaman kita ini, dan setiap zaman itu hanya ada satu saja. Nah, bentuk ketaatan kita kepada Allah nantinya melalui orang itu dulu begitu. Karena Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un gitu. Sedangkan kita berbadan jasmani, maksudnya apa? Mempunyai sehiriah. Jadi sehiriah ini harus ketika kita taat itu juga harus ada wujud yang ditaati gitu. Bukan hanya taat kepada sesuatu yang kita sendiri atau mata sehiriah nggak melihat begitu ataupun merasakan secara panca indera. Itulah nanti disebutnya ketaatan angan-angan. Nah, di dalam Islam sendiri dikenal dengan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, bukan kami membaca. Kalau kami mendengar berarti apa? Ada yang berbicara dan kita mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, entah itu sebuah perintah,
Nah barulah kita taat dengan apa? Perintah itu. Nah rata-rata orang sekarang coba kita bayangkan, sami'na wa ata'nanya kepada siapa? Karena apa? Sudah berkeyakinan bahwa Rasul itu sudah mati. Padahal hakikat Rasul dan Nabi itu berbeda. Gitu. Jadi Nabi itu pembawanya, kalau Rasul itu di sebalik pembawanya, karena itu cahaya Tuhan sendiri begitu. Dan setiap zaman itu pasti akan berganti wadah. Hanya saja kalau zaman dahulu itu disebutnya para nabi, kalau zaman sekarang berhubung nabi itu sudah khatam karena sudah sempurna dalam ilmu agama, itu sekarang disebutnya wali yang mursida ataupun al ulama warathul anbiya, ataupun bisa disebut ulul amri minkum, pemimpin di zamanmu sendiri. Nah pemimpin di zamanmu sendiri itu bukan berarti pemimpin tentang kenegaraan, bukan. Itu tentang si pembawa ilmu yang ada di dalam dadanya Nabi Muhammad, yang sudah diwariskan dari zaman ke zaman begitu. Nah bentuk ketaatan kita sebenarnya nanti ada di situ. Nah kalau kita belum ketemu sama orang itu, lantas kita taatnya kepada siapa? Akhirnya apa? Kepada angan-angan kita sendiri. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi setiap zaman itu rusaknya agama itu biasanya ketika orang hanya pandai membaca kitabnya saja, tapi tidak mengikuti apa yang ada di dalam isi kitabnya. Maksudnya apa? Menghilangkan inti daripada Rasul itu sendiri, karena dianggapnya Rasul itu sudah tiada. Makanya ketika rusaknya zaman, karena agamanya yang telah rusak, hubungan vertikalnya dengan Tuhan, itu pasti akan diturunkan nabi yang baru kalau zaman dahulu begitu. Nah kalau zaman sekarang, apakah diturunkan nabi yang baru? Ya enggak, karena nabi sudah khatam gitu. Tapi Rasulnya tetap ada, karena Rasul itu cahaya Tuhan sendiri gitu. Hanya saja menempati sebuah wadah jasmani manusia itu pada setiap zaman gitu. Dan itu bukan kemauan manusia sendiri, bukan, tapi memang itu kemauan Tuhan. Ada satu orang yang dipilih Tuhan sendiri sebenarnya gitu. Nah itulah sebenarnya yang harus kita cari, bukan terus kita menyembah angan-angan kita sendiri, beragama dengan angan-angan kita sendiri gitu. Ya, akhirnya menjadi keributan ketika orang berbeda sudut pandang, karena apa? Mengalami sebuah distorsi. Dan banyak itu distorsi yang sekarang itu menjamur bahasanya. Itulah yang menjadi penyebab diantaranya agama-agama terpecah menjadi beberapa golongan gitu, ataupun banyak golongan. Jadi di sini yang pecah dalam menjadi beberapa golongan itu tidak hanya di, kalau zaman sekarang umpamanya agama Islam, tidak hanya pada agama Islam saja. Dulu pun ketika agama Nasrani terus Yahudi itu pun sama, terpecah gitu. Ketika sudah menghilangkan inti daripada Rasul itu sendiri, karena dianggapnya Rasulnya sudah mati gitu. Akhirnya apa? Hubungan vertikalnya dengan Tuhan tidak ada, karena Tuhan tidak bisa dijangkau jika tidak melalui cahayanya yang turun ke dunia ini gitu. Karena itulah sistem bertuhan gitu. Jadi dari Allah ada utusan, terus ada pembawa utusan gitu. Nah kita berhubungan dengan Tuhan harus melalui pembawa utusannya itu tadi. Tidak bisa kita hanya membaca, akhirnya nanti jatuhnya kita tidak bisa mempraktekkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ujung-ujungnya akhirnya jatuhnya apa?
kami membaca dan kami taat. Berarti apa? Kalau kami membaca dan kami taat, taatmu bukan kepada Allah melalui Rasul, tapi taatmu kepada buku. Itulah yang harus kita sadari begitu. Jadi banyak distorsi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Makanya harus diperbaiki agar hidup kita yang merasa sudah beribadah puluhan tahun sampai akhir hayat tidak sia-sia. Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam bahagia, salam persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.